saya ingin share sesuatu yang ini datangnya dari kajian literatur dan juga pengalaman empirik yang kami temukan selama 7 tahun terakhir. Dan teman-teman semuanya, saya yakin, saya rasa kita semua di sini sepakat ya bahwa sejak pandemi, yang namanya inovasi itu geloranya itu naik secara signifikan. Jumlah kata inovasi yang muncul, kalau kita search di Google Trend itu naik. Bahkan dalam keseharian di tempat kerja kita inovasi, which is great. Dan itu juga yang jadi pemicu dalam mungkin 2 tahun terakhir ini saya banyak banget, sering banget diundang oleh BOD, oleh senior leaders di perusahaan di berbagai industri untuk diskusi tentang inovasi. Dan yang saya temukan dari diskusi-diskusi, obrolan-obrolan itu adalah sesuatu yang menarik. Apa itu? Saya menyimpulkan korporasi sekarang di Indonesia udah naik kelas dalam konteks inovasinya. Kalau kita bicara kelas sebelumnya, itu adalah ketika inovasi dilihat sebagai sebuah event. Maka kita punya serangkaian hackathon yang dilakukan sejak 5 tahun yang lalu. Kompetisi, challenge, inovasi yang dilakukan hampir setiap tahunnya. Tapi berhenti hanya di event sebagai selebrasi. Nah mereka sekarang udah naik kelas. Saya yakin Bapak Ibu semuanya juga korporasinya udah naik kelas. Naik kelasnya kemana? Nggak lagi ngelihat inovasi hanya sebagai event, seru-seruan. Yang penting kita kelihatan kayak inovasi. Sebutannya adalah innovation theater. Ternyata korporasi Indonesia udah naik kelas. Buktinya apa? Dalam diskusi-diskusi di ruang-ruang itu bersama dengan saya dan top leaders, pertanyaan yang paling sering muncul adalah, Mas, gimana caranya memastikan bahwa semua inisiatif inovasi yang kita lakukan dengan berbagai bentuk ini kelihatan hasilnya. Jadi kita bisa pertanggungjawabkan kepada manajemen. Sehingga kita bisa jalanin ini terus-menerus, bahkan tiap tahun anggarannya dinaikin. Gimana caranya? Supaya inovasi berujung menjadi result yang nyata, value yang nyata, baik untuk perusahaan, untuk karyawan, bahkan sampai ke customers. Dan itu pertanyaan yang menunjukkan kelasnya udah lebih tinggi. Dan setelah ngobrol lagi sama mereka, gali lebih dalam, bahkan mereka ada nunjukin tuh, Mas kalau di tempat kita tuh struktur organisasinya ada di sini nih, inisiatif inovasi kita begini nih, prosesnya begini nih, hal-hal yang kita udah lakukan begini nih. Dari semua obrolan di multi industri itu, muncul kesimpulan lagi. Ternyata banyak dari teman-teman kita yang punya semangat inovasinya tinggi, bahkan ada anggarannya, dapat blessing dari top manajemen, tapi mereka nggak tahu gimana memainkannya. Karena peta permainannya sendiri nggak tahu. Jadi ibaratnya dikasih bola, cuman kita nggak tahu ini cara mainin bolanya gimana, masukin ke gawang atau ke keranjang dengan cara gimana, ditendang, dipegang, dan permainannya dilakukan berapa? 11 orang, 12 orang. Dan ada berapa ronde, nggak tahu. Sehingga hampir semua perusahaan itu yang penting gerak, yang penting inisiatif, yang penting kelihatan dengan nama-nama yang catchy. But at the end of the year, mereka semua bingung, Mas gimana caranya aku bisa menghitung apakah yang kita lakukan itu udah benar atau enggak. Nah, dari situ kemudian kami di CIAS mengembangkan apa yang kita sebut dengan Corporate Innovation Model. Boleh ditampilkan slide-nya? Ini adalah sebuah peta permainan yang mudah-mudahan bisa membantu para chief innovators atau corporate innovators untuk memainkan inovasi yang nanti berujung menjadi value yang paling optimal. Nah, yuk cepat aja ya kita lihat modelnya seperti apa. Kita mulai dari sisi sebelah kiri atas, di mana setiap perusahaan, apalagi kalau di akhir tahun ini pasti lagi sibuk nyusun strategic planning. Ada yang dilakukan sendiri, ada yang dengan bantuan global consulting companies. Muncullah sebuah strategi yang diturunkan dari sebuah visi yang akan dicapai dalam tahun depan, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun ke depan. Nah, ketika itu sudah disusun, maka 2024 saatnya implementasi. Begitu implementasi, cuman ada 2 caranya, 2 jalannya, nggak ada lain lagi. Apa itu? Best practice dan innovation. Tadi sempat kesebut adanya best practice. Bu Ira mengkoreksi, next practice, menarik banget. So kalau kita udah bicara gimana tuh strategi diwujudkan, supaya akhirnya beneran goalnya tercapai, maka the first thing we need to do adalah, udahlah, jangan inovasi dulu, best practice dulu aja. Cari di luar sana, di industri yang sama, industri yang berbeda, ada nggak yang sudah pernah melakukan implementasi dari sebuah strategi yang udah kita tetapkan, yang kita tinggal contek aja. Teknologinya tinggal kita pakai aja.
Tekniknya kita tinggal adopsi aja, ada nggak? Kalau ada, udah pakai. Nggak usah ribet. Tapi yang menarik adalah semakin kesini semakin sadar bahwa yang namanya best practice itu ada sebuah tanda tanya besar. Yang dulu best practice, sekarang belum tentu lagi jadi best practice. Karena dunia bergeser. Sekarang kita ada di post-pandemic world. Best practice yang kita pelajari di kampus-kampus, di ruang-ruang kelas MBA, perlu dipertanyakan lagi, ini masih relevan apa enggak ya? Dunianya udah berubah, industrinya udah beda dengan sebelumnya, pemainnya udah lain. Maka ketika kita sadar bahwa kita nggak bisa rely on best practices, disitulah letak inovasi muncul. Inovasi menjadi sebuah necessity, bukan nice tea, bukan sesuatu yang manis, yang seru, yang asik, yang nice to have. No, it is a necessity. Karena kita sadar bahwa best practice nggak lagi kita bisa pegang. Nggak lagi bisa jadi jaminan untuk keberhasilan hari ini. Nah, dalam konteks kesadaran itu, inovasi itu adalah sesuatu yang wajib hukumnya supaya strategi itu bisa jalan. Maka kita harus lihat inovasi from the perspective of strategic initiative. Inisiatif strategis. Bukan taktis di lapangan, yang penting kemudian ada sesuatu yang kelihatan ada hasilnya. Which is nggak ada masalah sih, tapi kita harus lihatnya dari yang gede dulu. Dan disinilah mulai kelihatan. Banyak teman-teman di korporasi mulai bingung. Kenapa? Karena mereka jadi baru sadar bahwa mereka nggak punya innovation strategic directions. Inovasi kita tuh sebenarnya mau dibawa kemana sih? Arena permainan inovasi kita udah ada di mana sih? Terus goal yang kita ingin capai itu apa sih? Di antara sekian banyak inisiatif yang dilakukan, mana yang itu arenanya inovasi? Mana yang itu best practice saja yang kita jalanin? Nah, maka ketika punya kesadaran bahwa the biggest puzzle yang missing, yang ngebuat kita tuh bingung ketika kita mau inovasi, sehingga kita nggak yakin kita ini benar apa nggak jalannya ya, duitnya bisa dijustifikasi apa nggak ya, ternyata adalah dari pangkalnya. Karena kita nggak punya clarity tentang innovation strategy, directions-nya apa dan milestone-nya. Dan itulah modelnya baru berguril dari situ. Maka pada konteks ini, leader harus bergerak menjadi seorang visionary. Oke, kita tahu kita mau bergerak ke sana organisasinya. Kita tahu strategi yang kita pilih adalah ini. Maka di bagian mana kita harus berinovasi sehingga strategi tadi akan bisa kita jalankan dan goalnya bisa tercapai. Directionnya jelas. Ini adalah satu dokumen yang kalau dalam bahasanya CIAS adalah Innovation Compass. Dan di akhir-akhir ini kita banyak banget terlibat dengan BOD untuk kita buat workshop sehari, 2 hari, 3 hari. Hanya untuk merumuskan Innovation Compass ini dulu. Karena ini penting untuk menjadi acuan referensi, guide untuk nanti mereka inovasi di 2024 dan selanjutnya. Dan once kita udah punya itu, voila, saatnya kemudian kita jalanin 3 level gerakan inovasi. Yang paling atas kita sebutnya dengan initiate projects. Kita menginisiasi sebuah project yang sifatnya top down. Sebuah project-project strategis yang ini nggak mungkin kita harapkan munculnya dari bawah. Kenapa? Karena ini kaitannya sama business initiative, business opportunity. Kita masuk ke market yang baru, creating new products. Yang ini pasti diarahkan, didirect dari atas. Karena ini adalah turunan langsung dari strategi perusahaan. Tapi kita sadar bahwa inovasi bukan melulu urusan yang strategik. Tapi juga ada yang operasional, ada yang taktikal. Maka kita harus mainkan yang nomor 2 tuh yang di bawah, stimulating ideas. Berharap karyawan semuanya, kalau di ISDP ada 6.000-nya ikutan chip in dong. Ngasih gagasan-gagasan inovasi. Nggak usah susah-susah, cukup menyelesaikan masalah yang mereka miliki di tempat kerja mereka saja. Sebutannya workplace innovation. Dan yang ketiga, yang paling bawah, kita sadari bahwa yang kedua dan yang ketiga yang ada di atas nggak akan muncul kalau yang di bawah ini nggak kita wujudkan. Namanya building norms. Inovasi atau ide inovasi itu ibarat bibit. Bibit itu akan tumbuh menjadi pohon yang rindang, yang buah-buahannya manis tergantung dari kondisi tanahnya. Kalau tanahnya gersang, nggak ada air, nggak ada nutrisi, mau bibit inovasi segede apapun, sebagus apapun, dia nggak akan tumbuh. Maka saatnya kita gemburkan dengan building norms. Nah, sadar bahwa arena permainan inovasi itu sekarang kebagi jadi 3. Maka kita harus sudah mulai nih menata langkah-langkah inovasi kita, inisiatif kita di 2024 itu apa. Nah, kita mulai dari satu persatu, kita mulai dari yang di atas. Di atas, obviously, harus ada strategic innovation projects.
Yang ini diinisiasi oleh manajemen, orang-orang yang masuk ke dalam squad inovasinya juga di-appoint atau di-assign, karena kita tahu mereka adalah kelompok orang yang paling tepat untuk melakukan itu. Ya. So, top down, assignment, clear outcome-nya, dimodalin. Dikasih facility yang kalau bisa unlimited. Yang kedua di bawah, kita akhirnya di sini juga harus menggerakkan semua elemen dalam organisasi. Cara yang paling mudah adalah buat events. So event competition innovation itu penting untuk main yang ada di tengah. Untuk memastikan keterlibatan semua orang. Maka KPI-nya adalah berapa banyak orang yang ikut engage dalam programnya. Berapa banyak ide yang kemudian masuk ke dalam funnel di berikutnya dan selanjutnya. Ya. Ada juga platform, sehingga nggak harus nunggu event untuk orang bisa submitting ideas. Untuk bisa comment on other people's ideas. Ada platform all year long, everyone bisa chip in ide, gagasan, bahkan submitting problems untuk diselesaikan temannya yang lain. Dan kemudian yang paling bawah ketika kita gemburkan tanah, kita harus secara sadar by design membangun routines and reinforcement. Cara kita meeting harus diubah dong, yang biasanya meetingnya tuh leadersnya langsung ngasih arahan, diubah leadersnya ngasih pertanyaan. Yuk dong kita buat rutinitas baru di mana setiap orang didorong untuk melakukan eksperimentasi. Dan mereka akan di-appreciate whether mereka successful atau failed. Karena keberanian mereka untuk trying something new. Nah yang kayak gitu, hal yang simple, yang sederhana, hanya ngubah beberapa kebiasaan di tempat kerja kita, that goes a long way. Itu membangun sebuah fondasi yang kuat, sehingga ideas akan mudah terstimulate, project akan bisa berjalan. Dan di sini perannya leader sebagai enablers. Dan kalau kita udah melakukan yang 3 ini, maka apa sih hasilnya? Kombinasi dari 2 yang ada di atas akan menghasilkan innovation portfolios. Akhirnya kita punya banyak proyek inovasi yang udah kelihatan hilalnya bahwa ini akan creating real value. Dia akan bisa menghasilkan uang sampai 10 juta dolar tadinya. Ini akan menghemat sekian banyak. Ini bisa ngebuka market baru. Kelihatan ada portfolionya. Walaupun bentuknya funneling. Ide 100 yang masuk, yang benar-benar jadi mungkin cuma 3. That's okay. That's how innovation works. Funnels. Nah ngelola dari 100 jadi 3 sampai kemudian menghasilkan sesuatu yang real disebut dengan innovation portfolio management, seperti disebut tadi juga. Nah yang ada di bawah menghasilkan apa? Adanya event, platform, juga routine and involvement. Inilah culture itu muncul. So at the end of the day, yang kita perlu bangun tuh 2 ini, as simple as that. Creating innovation cultures yang lahir dari routine and enforcement, event-event yang kita buat, dan juga innovation portfolio yang lahir dari project-project yang kita jalankan. Dan yang menarik adalah kedua ini tuh saling interrelated. Dia saling memperkuat, saling meleverage. Dengan adanya culture, portfolio inovasinya makin banyak. Dengan banyaknya portfolio inovasi, membangun orang supaya lebih semangat berinovasi. Akhirnya jadi culture. Dan kombinasi kedua itu yang kemudian melahirkan sustainable corporate innovation. So this is how we play the game. So mudah-mudahan dengan teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak semuanya ngelihat ini dalam satu tatapan, mulai bisa mengevaluasi, oh gue selama ini berarti terlalu banyak fokusnya di situ dan tidak melakukan yang ini. Oh gue sekarang cuma parsial aja, garapnya cuma ini doang. Dan kalau kita bicara bagi-bagi tugas, tadi udah disebut ya, yang bagus inovasi itu masuk dalam struktur. Maka siapa yang ngerjakan apa? Kurang lebih beginilah, yang ada di bawah karena fokusnya lebih banyak kepada orangnya, ngebangun budaya baru yang lahirnya dari rutin, reinforcement, ada event, maka ini mainnya teman-teman HC lah, bagian culture lah. Yang warnanya biru, ini ibaratnya ini bawah itu adalah tanahnya, yang atas adalah langitnya, yang biru siapa? Innovation Committee kalau di dalam ITM. Atau Transformation Office, atau Innovation Office yang tanggung jawabnya adalah menghasilkan innovation portfolio. Nah, dansa antara teman-teman HC dengan Innovation Transformation Office yang pada akhirnya melahirkan Sustainable Corporate Innovation. Inovasi tidak lagi hanya menjadi sesuatu yang kita jalankan sekali dan udah, tapi sesuatu yang continuous terus-menerus. Mudah-mudahan model ini bisa jadi rujukan untuk di akhir tahun ini Bapak Ibu mulai bisa memetakan yang selama ini kita lakukan itu ada di mana. Dan kita bolongnya ada di mana. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu membuat rencana 2024, tahu puzzle mana aja yang harus dimainkan. Sehingga kita dapetin output yang paling optimal. Sepakat? Yes, setuju. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semuanya.